Hello everyone, balik lagi nih di Yayasan Edil ya. Yui, Kita habis libur lebaran, betul. makanya kita lagi hiatus sebentar. Asik. Pada hari ini nih Dil. Tapi tadi dulu, Yes. sebelum kita mulai, kita minal aidin dulu Oh, ya. minal aidin. Minal aidin maaf ya. Minal aidin, Mohon maaf lahir batin buat kalian semua. Dan kalau emang kita ada salah-salah kata, tolong dimaafin ya semuanya. Asik. Kita membahas apa sih Dil hari ini Dil? Kita akan membahas sebuah fenomena atau hal yang nggak jauh-jauh dari kehidupan kita, John. Oke, apa tuh? Pakaian, Outfit. outfit. Dari atas sampai bawah berarti keseluruhan nih. Betul. Mungkin kita mulai dari, kita tarik belakang dulu gimana? Tarik mundur nih. Boleh. Dari TK. TK. Outfit lu kayak gimana biasanya? Ya, gue nggak ingat lagi TK. Gue pasti pakai celana jeans, pakai sandal Crocs, pakai kaos, udah tuh. Crocs ya. Ya tapi iya lagi, menurut gue itu awal-awal tahunnya Crocs muncul. Iya. Dan oh iya ini kalau yang gue inget kalau ngomongin SD TK Apa? itu sepatu futsal, John. Pergi pakai TK? sepatu. Gue TK sepatu SD futsal. gue. Sepatu futsal F50, Adidas F50 tuh gue. Oh. Yang Messi atau enggak kalau Nike T90 itu gue TK tuh TK mulai. tuh ya? TK. Gue TK ada yang lucu Dil. Jadi gue pernah sama keluarga gue ke Taman Puring Dil. Taman Puring gue beli lah sepatu Nike. Terus yang ada apa sih ya? Yang di bawahnya tuh? Yang ada poolnya. Ada poolnya. Sepatu bola ya. Iya. Size kegedean. Gue minta beliin KW gitu ya. KW. Fix KW sih Taman Puring kan. Gue mau ke sekolah. Berarti lu sekolah pakai Iya pakai sepatu berpool. Sepatu pool, lotok. Terus di dalamnya gue sempulin kaos kaki disempulin biar muat. Itu ukuran berapa ya kita TK ya? Wah anjing 35. Gue nggak salah 33 deh. Kayak lebih kecil dah. 35 tuh SD Iya, tuh iya. gua. Ya 32. Emang ada ya tapi suatu ukuran gitu ada lah ya. Nah, ada lah sepatu futsal zaman kita TK mah masih segituan. Iya. Yoi. Lalu ada gak tuh TK tuh sepatu aneh atau outfit aneh Sepatu yang lu pakai? futsal sih. Tapi Tapi memori gue juga kalau ngomongin TK mah mana inget, John. iya sih. Mending kita masuk ke SD. SD Menurut udah bisa milih ya. gua udah bisa lumayan. Oke. Gue pasti sepatu futsal udah pasti tuh. Futsal. Tuh. Ya. Even- Tapi lu main futsal nggak? Main, dulu bola Oh, iya. banget gue. Sama-sama. Di SD mainnya bola apa istirahat bentar mainnya bola. Tapi lu di sekolah ada bola atau futsal aja? Gue kayak cuma futsal doang deh. Sama-sama. Nggak dibedain kan sekarang dibedain ya. Gue baru tau malah kalau ada sepak bola ada futsal beda gitu kan. Yang satu pakai pool satu enggak kan. Cuma dulu gue kayak cuma futsal doang sih. Nah, Di lu lapangan. pakai sepatu futsal sampai kelas berapa tuh? Kayaknya sampai kelas 5 dah. Sampai kelas 5 masih pakai sepatu Masih. futsal. Masih tuh. Ingat banget gue beli Nike Tiempo kalau lu tahu. Nike Tiempo Yang ya. hitam putih. Sekarang dirilis lagi juga sih. Iya, emang. ada ya? Ada lagi ya? Ada lagi. Tapi desainnya sama atau enggak? Setahu gua mungkin fondasinya sama tapi mungkin ada dikasih elemen-elemen barunya gua nggak tahu sih. Gue dulu pakai. Gue lumayan ini lagi John dulu ya. Bahkan sampai hari ini kalau lu perhatiin gue lumayan nggak pernah pakai Nike sih. Oh iya. Nggak pernah pakai Nike, pasti Adidas sih kalau sepatu futsal tuh. Kenapa? Nggak tahu karena dulu gue suka bola AC Milan Real Madrid dan mereka kan Adidas kan. Adidas. Jadi gue nggak Nike aja gitu. Gue Nike Selalu banget. Adidas gue. Gue suka shoes gue. Tapi emang waktu kita SD kalau lu ingat, gue nggak tahu sih lu kan nggak terlalu bola nih. Iya, gue nggak bola itu sih. Mercurial dan Tahu Magista, tau nggak yang ada kaos kakinya? Oh, Magista yang agak tinggi ya? Mercurial juga yang agak tinggi. Pokoknya gua iklannya kalau tahu. ingat tuh yang Ronaldo orang biasa transisi jadi orang biasa transisi jadi Ronaldo, transisi jadi Neymar. Nah itu tuh dulu menurut gue hype banget dan Nike tuh ngeluarin sepatu yang Ini kan kayak udah, kaos kakinya itu udah tuh. mau kaos kaki kan? Iya itu tuh tahu. menurut gue rame banget tuh. Terus lu ada zaman ini enggak? Hyper Venom. Hyper Venom itu kelas gue kelas 3 tuh yang 3, oren. 4 tuh. Iya, yang oren tuh. Keren. Yang oren tuh khas banget tuh menurut gue tuh. Gue Nah. sempat beli loh. Oh iya? Hyper Venom. Gue lupa dibeli atau dikasih gitu. Cuma kayak enggak gue pakai gitu. Soalnya ada poolnya yang punya gue. Sebenarnya Hyper Venom tuh nggak tahu sih gue bener atau enggak ya. Dia sebenarnya masih part of Mercurial juga kayaknya John. Oh, iya. Tapi series Hyper Venom kayak karena kan polanya juga masih Nike yang Iya, di sepatunya iya, panjang gitu panjang kan. gini kan ke samping Iya, gitu kan. setahu gue sih masih part itu ya. Terus ada logo tengkoraknya kalau lu ingat di sini. Iya, warna oranye kan. Warna oranye. Tengkoraknya hitam, sepatunya warna oranye. Warna oranye. Seru banget tuh, enggak jelas tuh. Tapi gue mulai berhenti pakai sepatu futsal itu kelas 3 SD John. Berhenti lo? Gue kelas 3 udah pakai New Balance dan Vans. Gue nggak kena tuh Vans. Nah tapi masih pakai size cewek karena Oke, kakinya masih kecil. masih kecil. Nah situ gue baru tahu tuh sepatu New Balance dan Vans dan terlebih karena
abang gue juga pakai Vans. Jadi gue terinspirasi lah, kayak wah ini sepatu sabi versatile juga nih. Kalau Converse kita tahu lah dari kecil kan. Dari kecil nah tapi kan kita nggak pernah tahu alternatif Converse gak sih? Vans kan sebenarnya. Vans. Dan kalau gue nggak salah juga salah satu influence sepatu Vans tuh ini John. Paul Walker di film Fast and Furious. Oh dia pakai Vans? Dia pakai Vans. Nah itu menurut gue kayaknya itu juga menjadi influence lumayan banyak orang lah kalau gue nggak salah ya. Terus juga kalau Converse menurut gue influence nya adalah The Amazing Spider-Man. Aduh gue gak tau si Andrew Garfield tapi Andrew Garfield iya tahu gue pakai Converse. The Amazing. Itu salah satu menurut gue inspirasi Converse tuh. Tapi Converse emang dari dulu sih, dari SD pasti ada yang pakai Converse ya sih. TK sih pasti template sepatu sekolahan item gitu. Sekolah item sekolah dan Converse. pasti aman gitu. Benar. Terus SD gue gue mulai kelas 6 atau kelas 5 itu mulai New Balance mulai gitu-gitu tuh. Udah mulai yang casual shoes lah. Nah, tapi gue malah kalau ngomongin udah kelas 6 itu masuknya tren hypebeast, John. Gue baru terpapar itu 6 ke 7 tuh. Iya, tapi barusan di tahun-tahun itu berarti 2016 17 tuh hypebeast-hypebeast banget ya. Iya, setuju gue. Siapa yang lu ingat tokoh-tokoh di Indonesia dia yang memberikan influence hypebeast? Ini bukan influence ya, ini mungkin influence secara hypebeastnya ya. Iya. Yosiolo, Swain Mahesa tuh sekarang musisi ya? Iya sekarang musisi. Tadinya hypebeast mentok dia. Terus Jejo iya dari dulu ya. Kayaknya tapi yang gue ingat gue ini sih Aditya Logi. Oh tahu si yang agak botak kan. Rumahnya deket aja dia. Ya jangan dikasih tahu. Ya kan gue ngasih tahu dong dekat. Tapi kalau ngomongin sepatu influence ini John, kayak Jovi udah pakai Yeezy. Terus habis itu Kemal Palevi bikin lagu bahkan ya. Lagu Yeezy. Terus dulu menurut gue kayak si Arab pakai Superstar itu tuh inspirasi. Terus kalau yang apparel tuh Babe, Supreme, wah itu itu khas banget tuh. Keren banget ya. Itu tuh hypebeast tuh ini. Off-white gitu tuh. Apa ya sebenarnya itu street style ya? Maksudnya street style gitu. sih sebenarnya. Iya kan? Tapi kalau ngomongin gue tanya brand-brand hypebeast John, apa brand hypebeast yang lu masih suka? Masih suka Stussy kayaknya. Stussy gue setuju. Masih oke sih. Treasure gue enggak lagi. Dia tuh skate kan, main skate kan. Nah gue kan gak ngikutin skate banget ya, jadi gak terlalu ngerti. Cuma Treasure sih gue gak terlalu gitu. Walaupun dulu sih gue demen-demen aja ya. Kan khasnya tuh baju hitam tulisan Treasure gede kan. Nah itu tuh. Dia juga sempat collab sama Vans. Cuma gue gak terlalu. Kalau lu apa dia? Gue kalau yang gue inget ya, dulu yang gue suka tuh ada namanya, kalau pernah dengar, Billionaires Project. Billionaires Boys Club. Gue kan punya Muhammad. Billionaires Boys Club tuh. Tapi kalau yang menurut gue sustainable sampai sekarang Treasure sih. Treasure dan Stussy apa Stasi sih baca sebenarnya? Stasi kayaknya. Stussy itulah pokoknya. Tahu dah. Tapi lu kalau lu inget juga John, kalau lu pernah ke Goose Dep, di Goose Dep gue nggak tahu kayak sampai sekarang masih ada atau enggak, tapi dulu tuh juga ada Rip and Dip yang kucing. Iya tahu gue. Terus Huff ya, HUF tuh Huff. Aduh gue nggak tahu tuh. Terus apa lagi brand-brand itu ya? Pokoknya ada yang collab juga lah. Menurut gue salah satu khas pada masa itu ya, hoodie ASSC tuh, anti social club tuh apa ya, top of mind gue ketika ngomongin hypebeast tuh pada masa itu. Tapi kalau dibandingkan ASSC, menurut gue yang lebih top of mind lagi zippernya si Beb yang atas. Iya. Apa tuh WGM ya ada tulisannya? Gue nggak inget tuh yang. Gue sempat mempelajari tuh begitu tuh. Tapi apa item yang pernah lu punya John? Nah gue malah nggak beli deh. Gue menikmati doang gue. Gue NMD sih. NMD R1. Karena dulu kita masih SD SMP, kapasitas buat beli. Setuju gue. Belum ada sih. Enggak. Sebenarnya hitungannya ada yang barang-barangnya mahal-mahal anjing Del. Kalau lu pikir-pikir ya. Kayak Supreme kan jutaan kan itu. Ya duit dari mana anjing. Tapi kalau misalkan lokalnya dikit di zaman itu, apa yang lu inget? Nah gue enggak ngikutin lokal-lokalnya tuh. Erigo naik ya pada saat itu ya. Erigo tuh dulu yang khasnya menurut gue yang jogger. Sama jogger gitu. Tahu. Ini gue ingat aja ya. Leaf, lu tahu Leaf gak? LEAF ya. Iya. Itu tuh nggak tahu, gue kepikiran itu dong pada masa itu ya. Tapi gue baru tahu Leaf belakangan kayak SMA SMP gitu John malah. Pokoknya kalau SD yang gue inget Erigo tuh. Gue nggak terlalu lagi. Masuk ke apa lagi nih? Terus di SMP apalagi ya di SMP? SMP tuh, nah gue SMP mulai malah ini John, malah terpapar kayak mulai pakai celana gombrong, kaos kaki tinggi. Lu udah gombrong-gombrong ya, lu gendut juga sih dulu ya. Tapi gue udah apa inspirasi? Referensi lu dari mana tuh? Celana-celana gombrong tuh. Aduh gue agak lupa ya, cuman
Pokoknya pertama tuh kaos kaki tinggi dulu sih John. Kaos kaki putih tinggi. Kayak skatean aja sih. Tapi gue juga lupa tuh awal dari mana sih. Terus maksudnya ada inspirasi dari orang kah? Gue agak lupa lagi kalau orang ya. Tapi apa ya? SMP apa ya? SMP yang tren. Gue sih nggak, ya gue pasti celana nyetrit. Terus ya biasa lah. Malah gue suka kaos kaki rendah pada saat itu. Yang mata kaki kelihatan ya. Iya kayak gitu. Terus gue inget banget pas SMP. Gak tahu ini mungkin di lingkungan gue doang ya. Banyak pakai sepatu basket. Mungkin karena gue abas juga kali ya pada saat itu. Jadi itu lagi di gue hype-nya sepatu basket apa kayak gitu-gitu. Bahkan temen gue ada yang nggak, ini dilepas dari sepatu basket ya. Dia beli ini John, lo tau ini gak sih Human Race-nya Pharrell Williams? Tahu. Yang Adidas. Apa? NMD juga. NMD. Beli KW John, ketahuan. Dulu ada ini John, ada apa yang nangkepin gitu di. Iya polisi KW kayak gitu lah semacam gitu. Iya. Kena tuh. Nah tapi gue kalau baru inget John, kalau ngomongin preferensi penampilan, menurut gue zaman SMP tuh belum se eksploratif sekarang lah. Oh iya pasti, itu juga. Salah satu yang dulu lumayan banyak jadi inspirasi tuh Ardhito John. Oh iya, gue kemeja dimasukin. Iya. Terus dulu kalau misalkan menurut gue yang jadi preferensi kemejanya tuh Tenu, Tropic Thunder kalau lo tahu itu tuh. Tenu itu udah lama ya? Tenu dari dulu. Gue ingat taunya malah Tropic Thunder gue. Iya, Tropic Thunder juga terkenal itu tuh. Terus apa lagi brand-brand lokal zaman itu ya? Lupa juga gue. Ini AHA. Anjir AHA. Ata. Itu SMP ya? SMP anjing. Kalau Yonglex SD. SD ya sih akhir. Yoks. YOGS. Duster. Iya. Apalagi ya? Tuh. Masuk SMP udah itu aja sih. Gue paling kan highlight di basket. Gue pernah kepin pakai sepatu basket. Kalau Uniqlo mulai kapan? Belum. SMA gue. Uniqlo SMA gue. Uniqlo SD juga kayaknya. SD SMP. Apa SMP akhir ya? Iya SMP Uniqlo udah ini ya. Iya deh. Kayak SMP akhir. Pokoknya COVID lah, sebelum COVID. Awal COVID gitu-gitu dah. Uniqlo dulu juga banyak keluarin ini John. Kayak sampai sekarang ya collab sama KWS. Iya kaos itu kan yang sempet hype banget tau gak sih lo sampai rebutan. Dan di resell, wah pada zaman itu kan resell gila-gila banget ya. Ada aja gitu orang yang belinya berapa 200 ya? 200-an kan? Dijual 400 yang KWS. Iya kayaknya segituan. Gila juga anjing. Masuk SMA udah gue main di apa ya? Gue udah Air Force tuh, pakai Air Force. Sudah Converse putih. Kalau Converse ya, itu sepatu udah sih udah mulai sustainable gitu 70s ya. 70s. Sepatu SMP lo apa deh, sepatu sekolah? SMP Pure Boost gue, Adidas. Pure Boost tuh yang mana ya? Ya kayak Boost biasa cuma siluetnya mirip sih. Oh, oke. Cuma bedanya di bawahnya tuh lebih bulat gitu aja. Lo apa? Udah Vans tuh. Converse Vans. Converse 70s. Sih, ganteng sih yang pasti. Vans gue nggak boleh John. Gue siluetnya harus siluet Converse. Jadi gue nggak boleh fans yang ada old school gue nggak boleh. Jadi harus siluet Converse. Anjing. Jadi kalau misalkan nggak Converse, pilihannya lu anak-anak tuh kayak entah Airwalk, North Star gitu-gitu. Jadi Kodachi ada nggak? Kodachi beda. Kodachi kan sepatu capung. Itu SMA tuh. Gue SMP ada loh masa kita beli Kodachi. Kodachi tuh yang ini kan biru merah. Kan? Iya biru merah. Jadi nggak boleh gue. Nggak boleh. Anjing. Harus pokoknya polanya harus pola Converse gitu. Iya yang ngerti sih gue sih. Kan kayak Airwalk kan banyak yang menyerupai kan. Iya. Dan itu bisa jadi alternatif murah tuh biasanya bagi beberapa orang lah. Gitu. SMA nih, masuk SMA. Lu udah setelan kayak kuliah awal ya? Udah SMA ya udah lebih pokoknya kuncian gua ini sih John. Kosaki pasti putih. Celana ya loose fit aja udah. Iya, lu sih. Lu sampai sekarang enggak, lu dulu gombrong anjing. Iya kan juga loose fit. Enggak, sekarang loose fit. Tadi gua white fit tadinya. Ya tapi intinya gue dari SMP gue udah pakai celana pasti udah nggak pakai street-streetan karena kunci gue adalah sustainable tidak mengikuti zaman kalau wajib ya? Itu wajib menurut gue. Gue SMA nyetrit gue, jadi gue punya 2 celana dia biasa lah, satu nyetrit tapi nggak yang sampai parah banget kan, ada tuh yang sampai slim aja ya. Ada yang harus sampai masuk, temen gue ada yang harus pakai plastik dia. Dia celana SMA apa celana pergi nih? Celana SMA. Oh iya yang sampai harus masukin apa plastik dulu biar masuk. Nah gue nggak separah itu, biasa aja slim fit aja. Tapi kalau outfit pergi gue pasti pakai celana pendek gue pada saat itu. Nggak tahu lagi enak banget celana pendek menurut gue. Terus kemeja.
Kemejaan Meja gue dulu. Tapi kalau misalkan fenomena thrifting John, menurut lu itu seingat lu mulai mengenal itu kapan? SMA sih. SMA ya. Tapi sebenarnya itu start SMP tuh SMP udah ada. Udah orang tuh udah mulai yang kayak kesenian dulu tuh gue inget banget deh. Salah satu gue lupa siapa tapi ada yang ke Senen tuh dapat Converse masih bagus, murah, masih barang-barang itu masih bagus-bagus lah. Terus semakin kesini kalau nggak salah penjual-penjualnya katanya makin tahu harga, jadi lu gitu udah dimahalin, udah curated juga barang-barang yang rare-nya gitu, kayak di Kiss pasti udah jadi mahal, Carhartt pasti mahal. Udah pada tahu harga aja sih, udah tahu market penjual-penjualnya. Tapi gue mau nanya John, ini opini tapi bebas lah, lu mau mengkritisi dengan tajam atau enggak nih. Thrift gimana menurut lu, fenomena thrift? Menurut gue, sebenarnya kalau dipikir ya, thrift kan sebenarnya dari barang-barang bekas dong, dari second yang dibeli dalam bentuk bal kan. Menurut gue no problem lagi bagi gue ya. Karena dia itu walaupun sebenarnya nggak slow fashion ya dia. Dia apa sih? Nah, gue tuh apa sebutannya tuh? Kalau ngomongin slow fashion, gue lumayan agak ini Jadi kalau ngomongin slow fashion, menurut gue lumayan, gue masih agak bingung karena slow fashion tuh antara dari proses produksinya atau model pakaiannya. Karena kalau misalkan gue baca filosofinya Uniqlo itu sebenarnya mengedepankan sustainability, slow fashion, bla 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 bla. Tapi dari produksinya dia mass production. Nah itu gue masih bingung tuh dari pendefinisian gue. Jadi gue nggak tahu lah. Belum berani bahas juga berarti karena belum berani, lebih ke gue kurang tahu aja. Tapi gue berani membahas. Balik ke thrifting, menurut gue fine karena menurut gue itu sama aja lu beli barang second aja sih. Menurut gue di pikiran gue yang gue tanam tuh sama aja lu kayak beli barang second aja. Tapi dalam bentuk yang emang dari bal kan sebenarnya berarti buangan ya? Iya, barang-barang reject. Barang-barang reject atau barang-barang yang udah nggak dipakai sama orang, dikasih ke loak gitu dan lain sebagainya. Menurut gue no problem sih. Bahkan mungkin gue bukan yang support banget juga. Ya. Tapi nggak boleh sama pemerintah. Iya sebenarnya nggak boleh. Gue nggak terlalu ngikutin. Kita tanpa membahas aspek pemerintah lah. Kita lepas dari bahasan hukum lah. Sosial kita karena FISIP. Social only. Menurut gue gitu sih. Basically kayak lu beli barang second aja. Tapi menurut lu thrift sama orang cari barang-barang bekas di online itu sama berarti jatuhnya? Sama, cuma sama ya jatuhnya. Sama. Ya? Menurut gue ya. Kalau lu gimana? Tanggapan lu terhadap thrifting gitu? Soalnya karena gue pernah thrifting gitu. Gue ke Senen gitu-gitu pernah beberapa kali pas SMA sih. Tuh ngeliat-liat barang gitu-gitu. Nah, sebenarnya kesini-sini John ya. Nggak tahu kenapa. Gue cenderung memilih beli barang baru John. Oke. Karena gue pernah sih thrifting, tapi nggak tahu kenapa barang-barang bekas yang gue beli, ini mungkin apesnya gue, selalu cepat rusak, cepat sobek atau buluknya buluk banget. Jadi emang ujung-ujungnya gue nggak bisa pakai dengan lama doang. Which is jadinya gue beli murah tapi kualitasnya kurang lagi. Nggak sebagus itu ya. Gue nggak tahu kenapa ya John ya. Ini sepenglihatan gue ya, gue banyak menemukan misalnya IG yang emang dia specifically jual barang bekas yang emang dia pakai sama yang dia ngebal. Kalau yang bekas dia pakai itu masih bagus-bagus John. Pre-love masih bagus. Tapi kalau yang dia benar-benar bal-balan dan nggak bermerek atau banyak yang kayaknya KW gitu, saya agak kurang menurut gue. Tapi menurut gue kalau ngomongin itu iya sih, maksudnya bal kan kalau pre-love kan kita tahu nih siapa yang make, bener, siapa ini dari siapa gitu. Iya. Kan kalau bal-balan gitu sebenarnya nggak tahu ya. Entah itu barang dari mana, pernah bekas sama beberapa orang. Itu atau sih bahkan mungkin dikirim dari mana. Iya, nggak ada yang tahu sih asalnya aja. Iya. Cuma bagi gue, ini mungkin pendirian masing-masing ya guys ya. Gue masih fine dan beberapa barang gue thrifting sih sampai sekarang. Thrifting ya. Iya sih. Ya gue juga masih ada beberapa barang, cuman opini gue soal tadi itu sih, barang-barang yang ngebal tuh saya kualitasnya banyak yang caur sih sebenarnya. Gue gitu. Tapi lu pernah thrifting kan? Yang ke Senen lihat-lihat barang gitu? Ke Senen gue belum pernah lagi. Oh iya. Tapi gue kemana gue pernah, ke Blok M pernah. Blok M yang di bawah ya? Yang di atas justru yang di gedungnya John. Juga kan bawah kan ini buku bekas. Ada di atas tuh ada kemeja-kemejaan gitulah. Gue lupa deh kalau yang beli ke tempat thrift, gue lupa pernah atau enggak gitu. Tapi pernah sih gue kayak di pasar, tapi udah kurasi-kurasian juga lah. Oh, udah di-curated. Iya. Nah, terus memasuki kuliah nih. Gimana menurut lo? Menurut gue mungkin karena gue masuk FISIP kali ya. Ini mungkin pengaruh juga atau enggak gue gak terlalu ngerti. Tapi
salah satu hal tuh gue lumayan kaget dengan apa ya, orang-orang tuh berpakaian sesuka mereka gitu. Oke. Terutama ya mungkin ini ya udahlah ya udah aja ya. Kayak apa namanya, cewek-cewek tuh berpakaiannya tuh udah unik-unik tuh menurut gue, udah pakai. Gue sebelumnya nggak pernah lihat orang pakai turban, ini jadi pakai turban banyak. Abis itu mulai kena virus kalung-kalung, gelang-gelang, gitu-gitu tuh, aksesoris tuh mulai main tuh menurut gue di kuliah tuh. Iya. Ntar gue yang tadinya lingkungan gue nggak yang kayak gitu, lumayan kaget aja dengan lingkungan yang kayak gitu. Nah kalau lu gimana? Kan lu dari SMA kayak udah skena lu. Enggak, gue benci dengan diksi skena itu Jon. Kalau gue jujur, gue nggak suka banget sih. Kenapa? Karena penempatannya nggak pas sebenarnya. Itu kan bahasa itu menurut gue kalau ngomong skena tuh harusnya skena musik gitu. Skena musik lu bermain di segmen ini, di scene kopi, di segmen kopi, di skena kopi kayak gitu misalnya kayak gitu. Jadi menurut gue pendefinisian anak skena tuh disalahartikan aja, dan menurut gue kurang suka aja sih sama kata-kata itu. Menurut gue di kuliah orang-orang semakin eksploratif, benar sih, cenderung ekspresif. Terus juga gue nggak tahu ya, tapi menurut gue ini ada pengaruh selain mungkin dari lingkungan kuliah, tapi ada pengaruh dari media sosial juga menurut gue. Menurut gue fenomena dress to impress, bukan dress to impress, dress to express, untuk mengekspresikan sesuatu dan bla 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 itu menurut gue lumayan berisik sih. Dan menurut gue, ini gue ngomong ya, gue nggak bermain aman. Menurut gue semakin kesini, terlebih di kampus, banyak orang berpakaian yang membuat gue sakit mata sih ngeliatnya. Contohnya? Jangan contoh. Nggak, contohnya maksudnya ya orang, ya udahlah. Menurut gue apa ya? Ini pandangan kita aja guys. Overdress aja menurut gue. Buat gue kadang-kadang ada beberapa aksesoris ya yang over sih. Itu gue lebih tekanin di aksesoris. Kadang-kadang menurut gue, iya kalau dress juga iya sih. Kalau udah main di cosplay sih, itu gue nggak masuk di gue aja mungkin ya. Tapi gue nggak bisa pungkiri sih, gue juga dulu sempet ada masa di mana gue merasa nggak skena. Gue suka yang rame Jon. Makanya dulu gue kayak gelang banyak, pakai kalung banyak. Tapi kesini ini gue cerita dikit ya. Gue semakin menekankan yang namanya sustainability, dan juga minimalis Jon. Minimalis. Jadi kan dulu gue pakai cincin, pakai gelang. Gue juga nggak tahu sih, tapi gue makainya dari SMA gue udah make gitu. Ya gue lupa juga preferensi dari mana. Cuman semakin kesini gue semakin kayak capek make gitu-gituan deh. Jadi gue yang polos-polos aja ya, karena gue orangnya minimalis. Lo ini agak di luar topik ya. Kalau pakai gelang, kalau mandi lo lepas gak? Lepas. Gue enggak. Gue lepas. Lepas semua. Anjing, niat juga lo. Jadi itu dulu gue benar-benar berangkat kuliah pakai gelang banyak. Ribet ya. Pakai cincin. Ya kan gue kalau gue nginep rumah lu berserakan. Kalung lu juga pakai kan lu? Kalung pakai. Udah enggak pakai sekarang enggak? Udah enggak pakai. Gue masih pengen sih. Kalung udah dikasih, gelang-gelang udah dikasih. Ya ini gelang kaki masih dipakai. Gelang kaki ini tanda lah. Tanda gue anak pantai. Beach boy. Balung boys. Nah, lu kalau di kuliah ya? Gimana? Kuliah sih ya udah sih, menurut gue makin apa ya? Makin banyak macam aja outfit, kayak yang lu bilang eksploratif. Kayak lu kesana ada yang outfitnya kantoran ya nggak? Kantoran banget, terus ada yang liar banget. Kadang-kadang ada yang terbuka, which is ya nggak apa-apa juga kan. Terus terutama di kuliah tuh mulai banyak yang pakai itu sih, terbuka sih. Gue lumayan kaget karena itu kan institusi akademis ya. Iya sebenarnya nggak apa-apa, cuma gue kaget aja di situ. Menurut gue ini sih Jon, salah satu fenomena yang gue temukan ya. Ini mohon maaf banget ya. Tapi semakin kesini, semakin banyak brand-brand yang mengeluarkan alternatif Jon. Kayak ini ya, Carhartt jacket. Iya, misalnya kayak gitu. Kan, misalkan apa deh contohnya ya. Lovers apa, banyak alternatifnya sekarang lokal bikin. Nah itu membuat banyak orang-orang jadi semakin berekspresi dalam memakai pakaian, tapi low budget. Kenapa lu ngomong low budget kayak gitu? Biasa aja dong. Iya nggak apa-apa, emang nggak apa-apa kan. Tapi jadi kayak gitu jadinya menurut gue. Jadi semakin banyak orang-orang yang berusaha untuk berpakaian dengan baik. Wah, apa bagus. Jadi bagus loh. Kan orang berusaha untuk berpakaian dengan baik is a good thing gitu kan. Emang setuju gue. Karena itu cuma ngomong itu doang. Emang bener itu. Iya bener.
Gitu kalau menurut gue ya. Nah, kok lu ketawa sih? Ya nggak apa-apa. Menurut gue ada setujunya dikit, cuma ya udah aja sih. Mungkin kan alternatif bukan berarti jelek ya. Enggak jelek, enggak jelek kan. Berarti kan dia suka tipenya tapi emang tidak memilih untuk tidak membeli barang itu. Maksud gue bilang kayak gini adalah jadi semakin banyak orang-orang yang bisa mengakses model seperti itu, benar. Tanpa harus beli barang yang mahalnya. Berarti gitu. Lebih inklusif kan? Lebih inklusif. Satu sisi, terutama dan banyak, mostly itu banyak barang-barang lokal nggak sih kayak gitu? Banyak barang-barang lokal. Iya yang alternatif kan dilokalin. Ya emang gitu nggak? Ya maksudnya kan istilahnya tuh kalau di bahasa orang-orang semua dilokalin gitu. Daripada bilang barang KW, barang lokal kan bilangnya. Sekarang ada pride lagi kadang-kadang menurut gua di beberapa orang ya. Betul. Untuk ini barang lokal. Tapi lu lebih prefer orang yang pakai barang lokal atau barang KW? Ya better barang lokal sih. Iya sih. Karena kan lu nggak nyolong brand orang. Tapi kan sering kali orang nyolong model brand apa kan gitu. Ada tuh brand Indo yang plek-tiplek tuh. Iya. Sama Martin. Dr. Martin. Ada yang plek-tiplek. Nah, itu tanggapan lu gimana sebagai polisi? Polisi lokal KW nih. Nggak lokal KW. Pelokalan. Polisi pelokalan. Apa ya? Ya mau gimana lah ya. Gue bingung juga mau komennya gimana, John. No comment jadinya. No comment. Tapi menurut gue dia melakukan itu karena dia ada pasar ya sih. Benar. Jadi ya gimana? Di satu sisi mendorong inklusivitas tadi kan. Iya, cuma menurut gue mungkin salahnya di bagian marketingnya sih. Iya sih. Sebenarnya seringkali jujur yang merasa terpukul tuh pride-nya aja sih, pride-prideannya aja. Padahal kan sebenarnya kalau ngomongin di konteks marketing juga kan secara segmentasi ya beda gitu loh. Ya, jadi ya udah aja. Cuma emang kebetulan modelnya mirip banget aja kan. Bukan sama. Mirip banget. Cuman kalau misalkan beli lokal ngaku-ngakunya Dokmart asli gimana itu? Itu salah nggak? Menurut gua no comment sih. No comment juga. Lagi sih gua sih. Lu punya komen tapi kalau tanggapan lu gitu gimana? Gue tutup mata sih. Gue inklusif soal orangnya. Jadi gue nggak suka ngomentarin yang kayak gitu-gitu. Tapi menurut gue lumayan bukan hina ya, tapi lumayan. Masa pakai barang KW sih kalau orang pakai barang KW ya gue ya. Menurut gue dengan model lain yang emang lokal atau ya udahlah pakai seadanya. Oh gitu ya. Iya menurut gue. Daripada KW mendingan lokal guys. Kita besarkan UMKM di Indonesia. Tapi apa lokal brand yang sekarang menurut lo oke? Oke, mungkin dari bawahan dulu kali ya. Menurut gue Fortuna tuh bagus banget ternyata gue baru tahu tuh. Gue baru tahu setahun terakhir lah semenjak gue jadi anak denim. Gue mulai mencari-cari leather boots kan. Dan salah satu yang lumayan direkomendasiin tuh Fortuna shoes. Karena dia dipakai sama presiden dan lain sebagainya, cuma gue ngerti sejarahnya. Bandung ya dia? Brand Bandung nggak? Mungkin ya, gue nggak tahu juga pastinya. Pokoknya brand Indo lah. Nah lu satu apa? Lokal ya? Carnivore Soul. Iya, bisa lah. Gua ya. Denim sih oke sih John. Iya oke. Sage, Wingman gue suka. Mostly dari Bandung ya tapi ya. Iya dong. Carnivore Soul sih ini dah kayaknya tapi. Wingman Bandung, Sage Bandung kan? Nggak tahu gua. Tapi gua nggak tahu ada store Sage di Bandung atau enggak sih. Mungkin teman-teman bisa komen kalau misalkan tahu info-info seputar Sage. Asik. Terus gue lokal ya. Tapi lo mengikuti tren lokal nggak? Semenjak untuk tren lokal gue bukan yang ngikutin banget, tapi semenjak gue masuk adalah Fashion Week itu kepanitiaan Fashion Week juga jadi terbuka aja sih. Terbuka sama merek-merek lokal yang mereka tuh ngebawa dengan tema elevated casual looks. Artinya ya udah casual looks yang elevated aja. Kayak misalnya ada siluet apa, misalnya nih menurut gue ya, kancing lurus kan. Kancing miring. Itu kayak gitu-gitu justru didukung. Iya. Kenapa? Karena itu kan jatuhnya niche ya. Dan itu bentuk sesuatu yang baru gitu. Oke, jadi didukung karena itu didukung sama siapa dulu nih? Ya enggak, tadi maksudnya kayak diangkat di dalam proker itu tuh karena apa gitu misalnya? Enggak diangkat sih, mungkin karena orang-orangnya tuh pada melek sama fashion kan. Oke. Jadi gue mulai terpapar tuh sama barang-barang, bukan barang ya, lokal-lokal brand yang seperti itu sih. Oke. Kalau lu? Apa? Brand lokal? Iya. Jujur gue semakin sini semakin jarang ngeliatin brand lokal sih John. Tapi kalau gue lihat dari brandingannya, gue suka Tenu sih. Dengan brandingan city boy gitu, menurut gue cukup
apa ya, style yang sustainable dan gak mengikuti tren sih menurut gue. Tapi menurut lu itu kan kemeja ya. Ini agak lompat dikit juga soal baggy-bagyan nih. Sekarang kan mungkin udah gak separah beberapa tahun lalu ya. Lu sebagai pengguna baggy terlama kenalan gue, gimana? Gimana apanya nih? Gimana tanggapan lu? Apakah norak? Apakah bagus justru? Aduh. Lu kan duta baggy nih, minimal 26 cm open leg-nya. Enggak duta baggy. Gue duta straight cut gue sekarang. Apa nih maksudnya, apa yang harus gue komenin tapi Iya makanya kan lu nih udah dari SMP lu bilang kan tadi. Iya. Terus melihat tren ini baru naik ketika lu SMA ya baru naik ya. SMA mulai naik nih. Lu gimana? Ya mungkin orang menemukan kenyamanan di sepatu, di celana-celana bullshit anjing. Lu mau gue jawab apa? Gue mau jawab, lu mau gue jawab apa? Gue pengen lu benci. Gue masalahnya gak benci-benci kayak gitu-gitu, jangan, gue inklusif orangnya. Gue open terhadap segala bentuk berpakaian setiap orang. Setuju gue. Jadi gue nggak suka lah gue komen-komen kayak gitu. Oke. Terus lokal brand gue baru kepikiran juga nih. Menurut gue ada satu yang honorable mention juga ya. Dia namanya celana studio dia. Celana studio gue tahu. Lumayan masif gitu. Mungkin karena barang-barang yang dijual tuh sebenarnya lumayan minimalis ya. Kayak celana hitam, celana stripe, terus agak loose fit gitu-gitu tuh menurut gue lumayan oke dengan terutama dengan harga-harga yang terjangkau ya. Jauh lebih murah daripada yang dari luar gitu kayak Uniqlo, H&M. Tapi modelnya kayak gitu. Modelnya lumayan kayak gitu kayak barrel pants. Berarti terbilang cukup secara model ya sustainable ya, bukan yang ngikut-ngikutin tren gitu gitu banget. Udah ya. emang gitu aja gitu. Dan gue lumayan fan gitu sama brand-brand gitu karena lu punya? Enggak. Tapi lu tertarik beli? Tertarik lagi karena ya udah gitu menurut gue cuttingannya oke. Gue sekarang ngeliatin celana sih cuttingan sih bener sih. Kayak selama warna hitam terus cuttingannya oke, bakal oke gitu di orang yang tepat gitu. Kayak gue. Lokal apa lagi ya? Hijack Ya, gue suka Hijack. Dia pemain lama juga sebenarnya. Pemain lama. Gue baru tahu malah semenjak naik. Bahkan dia dulu tapi model sendalnya juga setahu gue berubah deh John. Dulu dia ada sendal yang jepit, tapi sekarang kan dia lebih ke model-model sendal gunung lah ya. Apa sih over kayak gini ya di atas? Iya. Apa sih namanya gue nggak tahu. Dulu cukup suka sih. Bandung juga tuh. Oh iya Bandung ya? Bandung dia. Terus kayak nih menurut gue ada segmen sendiri lagi nih. Kayak Riot, tahu nggak sih lu brand Riot? Apalagi sih? Rauta Riot nggak? Iya nggak gitu nggak? Iya kayaknya ada. Habis itu Rake yang kemarin tuh, yang ada di USS. Iya. Itu tanggapan lu gimana tuh? Soalnya gue ya, menurut gue itu outfit-outfit anak dugem tuh. Nah, jadi gini John, gue belakangan, menurut gue justru kalau ngomongin brand lokal ya, gue rasa pasti lu akan lebih banyak tahu daripada gue John. Karena gue udah nggak ngikutin, terus brand lokal makin banyak dan gue makin nggak paham bentuk-bentuknya karena makin banyak yang gue ngerasa kayak anjir gue enggak deh pakai ini deh gitu loh. Dan makin model tuh makin lebih, ya gue ngeliatnya lebih ke trennya makin beda, terus unik. cara orang memilih pakaian makin beda, sedangkan gue semakin kesini gue malah makin gak masuk sama yang kayak gitu. Nah jadi gue kalau ngeliat brand-brand kayak gitu gue sesimpel ada orang yang mau beli ya, ternyata marketnya tuh besar ya, karena gue benar-benar tapi emang ada sih. Nggak, ya maksudnya gue nggak bilang jelek, cuma maksudnya memang gue nggak ngikutin aja, jadi gue udah nggak tahu tuh perkembangannya kayak gimana di lokal brand yang kayak gitu tuh. Lokal brand secara umum nih. Bahkan gini John, jadi cerita dikit kan, kita kan datang ke USS kan. Kalau lu perhatiin John, brand-brand USS itu yang gue tahu cukup dikit sebenarnya. Gue kayak, gue nggak tahu nih brand-brand ini. Yang gue tahu yang lama-lama aja kayak Hijack masih tahu, Kaminsky karena Kaminsky gue masih suka sih dia kan lebih ke sebenarnya gambarnya tuh ada khasnya lah, dan gue suka. Cuman yang lain-lain gue makin kayak, ternyata preferensi orang-orang zaman sekarang tuh pakaiannya gini ya. Yang mana menurut gue udah beda selera sama gue aja sih kalau menurut gue. Menurut lu gimana tapi kalau brand-brand yang ada di USS kemarin? Mungkin ya itu yang kayak gue bilang, gue karena udah terpapar, udah melek lah terhadap lokal brand yang kayak gitu. Jadi kayak hal itu tuh kayak udah gue ikutin gitu. Dan emang bener gue sebatas tahu dari IG dan lain sebagainya doang kan. Tapi ketika emang gue lihat gitu brandnya terus emang rame, kayak emang marketnya bukan gue sih. Oke. Terus mereka tuh cenderung sebenarnya agak pricey sih menurut gue ya. Kayak lumayan mahal. Kayak baju tuh di angka 300-400 kan lumayan ya untuk sebuah kaos gitu. Nah,
Gitu aja sih. Tapi mungkin dengan menurut gue John ya, ini bisa jadi kalau ngomongin, nah gue nggak bermain di industri ini sih. Tapi kalau misalkan ngomongin harga, bisa jadi itu adalah upaya untuk menaikkan citra si brand lokalnya juga John. Biar jadi premium. Biar premium dan bisa bersaing di level global. Karena kan kesini-sini kalau gue nggak salah ya, makin banyak juga brand-brand lokal yang mulai bersaing di pasar global John. Kayak hotelnya si Ken Hadi setahu gue udah mulai keluar juga. Which is maksud gue itu perkembangan bagus loh. Setuju, karena gue cukup melihat perkembangannya dari kita SD SMP tuh brand lokal tuh makin banyak. Karena kayak dulu tuh brand lokal lumayan ini sih John template tapi gue bagus ya menurut gue kayak Tendencies kalau lu tahu. Harusnya distro Bandung lah. Tahu. Nah semakin kesini semakin banyak pemainnya, semakin eksploratif. Tapi emang gue udah gak makin ngikutin. Tapi ternyata pasarnya makin banyak John. Kayak sepatu sekarang beragam banget. Napa Milano. Iya, napa lovers lokal makin naik. Mario Minardi, terus si Andre Anthony makin banyak gitu. Terus juga Kenki ya. Bacanya Kenki ya. Kenki ya. Terus dulu kalau lu ingat zaman gue SMP ke SMA itu yang nomor satunya Kompas John. Kompas lagi bener. Mulai Ventela baru keluar, Patrobas segala macam. Tapi sekarang brand lokal sepatu makin banyak, makin eksploratif bentuknya. Jadi menurut gue perkembangannya semakin bagus. Terus gitu. kalau mau nyari olahraga ada Ortus 8 kalau tahu. Ortus iya. Lumayan oke buat olahraga ya. Nah ditambah segmen lari makin naik, makin banyak juga brand-brand yang ngeluarin sportwear ya bahasa kayak gitu-gitu ya. Wah tapi menurut gue kalau udah ngomongin sportswear terutama lari ya itu banyak banget Dil. Banyak banget ya. Mereknya udah sampai gue sendiri anjing ini ternyata ini brand lari dan menurut gue oke banget bahan-bahannya katanya ya. Nah tapi lu sebagai orang yang belakangan lagi sering lari, apa brand-brand lokal di segmen sportwear yang keren? Menurut gue ada nggak? Ada mungkin nggak keren ya tapi umum aja gue dan beberapa kali gue sering dengar tuh ada namanya Terrell. Dia Terrell Sportswear. Ya basically emang buat sportswear kayak apa sih compression shirt, compression pants gitu-gitulah. Dan itu katanya oke, bagus gitu. Cuma gue sendiri belum pernah beli. Nah ada nggak sih kalau brand lokal yang referensinya ke Satisfy gitu? Nah gue nggak tahu tuh, gue mungkin nggak sengulik itu ya soal sportswear. Belum saatnya aja sih. Terus kalau ngomongin lokal brand juga, tuh udah sepatu, baju. Nah lu ini sih, menurut gue makin kesini tuh, ya itu sih modelnya makin bukan aneh kali ya, makin unik kali ya, dan makin susah aja sih untuk di apa ya matchingnya menurut gue ya. Tapi kalau ngomongin lokal John, pun dari dulu kayaknya gue kayak lebih masuk sama model-model Bandung malah sih John. Kayak udah kaos graphic shirt aja gitu. Gue cenderung mengikuti kayak dulu tuh Cosmic gue ngeliatin, terus UNKL 347. Nah, nggak tahu gue. Pepper. Ini yang lu pakai Insurgent. Okay. Malah kayak segmen-segmen Bandung tuh yang dulu menarik buat gue. Bahkan dulu John waktu gue SMP atau SMA gitu, bukan tren sih, preferensi kargo. Itu tuh gue nanti dari celana-celana merek-merek Bandung tuh Hammer Stout, kayak gitu-gitu tuh. Bandung nih yang naik nih. Terus bahkan ya itu tadi si Hijack juga kan Bandung. Tapi kenapa Bandung ya? Karena setahu gue produksinya sih tekstil gitu. Tekstilnya kayak banyak di, gue nggak tahu Bandung atau enggaknya, tapi mungkin Jawa Barat mananya gitu. Mungkin iya kali ya. Kayak Cimahi setahu gue ada produk apa sih? Beneran kan nih? Iya. Lagi. Beneran ini by data ini. By data. Kayaknya ya. Ini udah market research gue. Kayak dulu abang gue juga sempat bikin kaos. Akhirnya ngambil dari Bandung juga sih bahannya, gitu-gitunya jahitnya di Bandung gitu-gitu John. Jadi kayak memproduksinya banyak di sana gitu loh si produsen apa sih tekstilnya kayaknya ya gitu. Even denim pun juga banyak yang dari sana tadi kita sempat bahas kan. Sempat bahas juga. Gitu sih. Terus menurut gua ada lagi segmen tuh motor-motoran Dil. Nah ya. Kayak Fondage sebenarnya kan buat motor nggak sih? Iya. Abis itu apalagi Unionwell tahu yang punya gitu masuk David Bayu gitu-gitu ada juga tuh segmennya sendiri. Dan bahkan beberapa denim tuh mengarahkan untuk ke motor juga. Kayak Carnivore Soul kan, Carsol itu lumayan cuttingan-cuttingannya buat motoran kayak gitu tuh. Terus boots juga. Tapi itu kenapa ternyata denim os-ostable tuh karena buat naik motor itu ya? Karena kan kalau kena motor yang model kayak gitu, ini correct me if I'm wrong juga ya. Kan lu sebagai pemotor gimana nih? Malah motor Vario anjing. Tapi menurut gue ya sebenarnya emang lebih aman kan, sebenarnya kan itu buat kerja keras ya. Apa sih kerja blue collar ya namanya? Iya. Kerja-kerja yang kasar lah
Dan naik motor sebenarnya nggak kasar-kasar banget, cuma kan tapi katanya mesinnya John, katanya kalau mesin pakai panas. Kalau pakai celana-celana chino gitu panas. Bisa sini panas. Iya. Soalnya kan mesinnya depan kita persis. Di sini nih. Kita peluk pakai kaki. Gue emang kalau misalkan lagi chopper-chopperan gitu itu sih panas sih, suka agak panas emang kalau pakai celana biasa. Lu pakai chopper ya? Kalau pakai chopper. Oh, pantes sih. Iya sih, kemarin gue liat lu pakai chopper kepanasan. Iya, makanya. Nah, tapi kebetulan gue juga habis beli Salvage denim. Nah, alasan gue membeli karena gue ngerasa dari bahannya itu tuh bakal sustainable dengan sangat lama aja sih John. Makanya gue decide untuk beli Salvage denim yang osnya lumayan tinggi. Mereka apa? Carnivore Soul. Gitu John. Tapi gue sendiri karena ya lu tau lah, gue pernah beli denim juga. Udah lama gue beli denim kan sebagai pemain lama denim. Ya kalau denim lu boleh punya lah. Apa ya? Iya sih, gue setuju dari bahannya. Beberapa kali tuh gue jatuh pakai denim kan, itu bagian the art of denim. Ya. Itu tuh nggak sesakit itu aja sih. Jadi tahan, beneran coba deh. Lu coba deh jatuh, mau nggak? Nggak usah. Jadi kayak minusnya bau ya, kalau emang lu nggak cuci. Ya, sebenarnya nggak harus dicuci sih, cuma sebenarnya bahkan denim gua aja bau John, bau denimnya, bau bahan denim itu bau menurut gua loh. Enggak, menurut gua biasanya bau selangkangannya. Astagfirullahalazim. Enggak, bau selangkangan kaki John. Oh, bener. Kok astagfirullahalazim sih? Bau keringet ya? Mikirnya aneh-aneh. Iya, bau keringetnya ya. itu loh. Belum kalau kena hujan gitu-gitu. Tapi fun sih, lu kayak ngerawat adik lu gitu. Kalau gua berasa gua ngerawat anak gua sendiri gitu. Gua menumbuhkan cinta terhadap celana tersebut. Gue kalau beli denim pasti selalu ada cerita dalam celana gue. Anjing. Art. Bener. Harus ada cerita sih. Cuma kenapa gue beli denim di awal sih? Jujur karena keren aja ya. Terus selama lu bisa pakai. Jeans siapa sih? Aman gitu. Jeans tuh aman gitu menurut gue. Salah satu pakaian yang pasti lu punya di dalam wardrobe lu dan pasti aman untuk di styling pakai apapun kan. Benar. Nah, denim tuh versi lebih tebel dan lebih sustainable-nya aja. Gitu. Dan segmen ini tuh punya dunia sendiri itu dulu lebih, ya. Lumayan lama ya maksudnya orang itu kultur yang udah lama gitu. Nah, kita kan denim lu lokal, denim gua lokal. Lu punya enggak John? Kalau ngomongin ini pure denim ya, specifically denim. Ada enggak denim impian John? Denim impian. Sebenarnya ya kalau ngomongin merek ya, gue lumayan pengen Momotaro dia. Momotaro 2 stripe di belakang ya. Itu gue lumayan pengen sebenarnya. Jepang. Tapi balik lagi duit ya. Iya, gak usah ngomongin duitnya, kita ngomong. Oke. Kalau nggak itu, Nudi. Gue pengen Nudi. Nggak tahu kenapa. Swedia. Sabi aja tuh menurut gue tuh. Gue setuju. Keren gitu. Nah kalau Nudi tuh lu mau rusak seapapun, itu tuh bisa direparasi langsung gratis. Kapanpun sampai lu mati. Seumur hidup sampai turun anak lu, selama denimnya masih ada, itu bisa lu reparasi. Yang gue tahu tuh ada di PS apa? Iya, GI. PIM ada kok, PIM ada. Ya? PIM GI pas itu gue liat di GI. Mampu gue. Ya tapi 4 juta sih 4 juta sih, lumayan sih. Tapi lu beli kulturnya bukan cuma sebatas celana. Lu beli emosionalnya. Jadi. Tapi Levi's lu suka enggak? Gue juga suka sih. Levi's sempat ngeluarin Salvage keren juga loh. Oh, harga juga. 4 juta juga loh. 4 juta. Bagus cuma mungkin karena ini ya. Ketika Levi's tuh umum gitu. Image-nya tapi bukan image Salvage denim sih dia. Kalau Nudi kan nggak tahu ya, mungkin karena gue kenal Nudi tuh dari Salvage denim dulu ya. Jadi gue ngeliatnya anjing nih Salvage nih. Sementara kalau Levi's tuh gue lebih ngeliatnya ya udah gitu jeans yang aman dan oke. 501 lah dia. 501, 505. Itu nggak pernah salah emang. Oke. Gitu. Kalau ada nggak impian-impian? Lu sebagai manusia yang baru terjun ya? Gue jujur sebenarnya kalau ngeliatin brand-brand Jepang tuh keren-keren sih John. Tapi sama kayak lu sih Nudi sih. Gue gak tau kenapa ada pride. Bukan pride sih, gue ngeliatnya kayak ih keren nih. Ini keren aja gak tau kenapa sih. Iya benar-benar setuju gue. Gue suka gitu Nudi itu. Menurut gue lumayan apa ya, kiblat anak denim. Gak tahu ya, mungkin bagi beberapa orang enggak ya. Cuma menurut gue Nudi tuh ganteng aja. Tapi kan biasanya orang kalau ini setahu gue ya John ya, kalau orang yang main Salvage denim banget kan preferensinya justru Jepang banget nih. Banget ya. Malah kayak gue jarang melihat influencer di TikTok yang gue lihat. Malah jarang tuh Nudi-Nudian. Iya. Mungkin karena ini sih sebenarnya budaya Salvage kan di Jepang tuh kenceng banget emang dia. Banyak apa sih amekaji gitu pakai denim gitu-gitu kan. Jadi emang banyak denim bagus tuh dari Jepang juga, banyak kayak Oni, kayak apa lagi sih? Studio di Artisan. Iya itu mahal gila. Ironheart. Iya, Ironheart. Itu Oni udah gue disebut ya. Kayak gitu-gitu Samurai, ada enggak Samurai? Samurai ya. Tapi mahal tuh.
Gak tau sih, gue sempat ngeliat-liat kan riset Nudi justru tapi malah nggak ada yang atau mungkin gue nemu os tinggi itu malah nggak ada John. Nah itu gue nggak tahu juga ya kenapa ya. Tapi kalau beli Nudi ya 15 os gitu aman lah ya. Segituan menurut gue aja ya. Nudi tuh lumayan yang low key loh. Dia nggak berisik gitu. Menurut gue denim Jepang tuh berisik gitu. Kayak ya bukan berarti jelek ya. Bagus banget. Brand-brand Jepang kayak Momotaro gitu. 2 stripe itu kan lumayan berisik gitu, statement gitu. Ada 2 garis itu kan statement. Tapi kalau Nudi tuh ya udah low key gitu. Ya TTA aja gitu. Tapi ini menurut lu, maksud lu berisik dalam artian pakaiannya atau brandnya, maksudnya komunikasi brandnya nih? Lebih ke apa ya? Atau mungkin bisa jadi enggak, mungkin orang-orang komunitasnya sih. Iya, nggak terlalu pakai Nudi bisa jadi, tapi lebih ke gitu lebih sih. ke pride ke Jepang itu loh. Iya, nggak masalah juga sih karena gue juga tetap mau sih. Gue juga mau aja kalau ada denim Jepang gitu. Ada juga sebenarnya denim Thailand dia. Nah, itu orang tuh apa sih, ada Thailand, ada Jepang, ada Amerika gitu ya kalau denim ya, bagaimana sih? Iya gitu sih. Nah, biasanya kalau Thailand tuh yang salah satu yang terkenal tuh Pinion. Pinion denim. Dia tuh ada bulu feather gitu deh di back pocketnya. Sebenarnya lumayan oke, cuma bukan tipe gue. Dia ada yang fading jadi ungu gitu-gitu loh. Jadi emas kayak gitu-gitu. Cuma gue enggak terlalu demen aja sih. Gue belum sedalam itu di denim gue. Ada masanya. Itu dia. Nah, terakhir deh, gue pengen nanya apa brand-brand yang secara komunikasi, secara preferensi pakaiannya mereka itu tuh menggambarkan lu banget nih Johan. Kalau lu bisa menggambarkan diri lu sendiri. Mungkin kalau gue yang sekarang ya, gue salah satu kali ya. Boleh, satu lu gitu ya. Menurut gue Converse lumayan. Ini maksudnya kita ngomongin dari tiap atas ke bawah atau random aja nih? Random aja, oke. Menurut gue Converse lumayan teriak ke gue deh. Teriak ke lu ya, dipanggil lu ya. Manggil deh. Sabi menurut gue ya. Soalnya kan dia street style banget ya. Terus wah lu kalau ngomongin 70s itu akar budayanya itu banyak banget gitu. Bahkan dari zamannya siapa tuh? Ada masanya si siapa? Nirvana. Siapa si namanya? Kurt Cobain pakai Converse, rokoknya dipuntungin ke kaki, itu kan keren ya. Mungkin kayaknya kalau gue nggak salah juga ada juga yang kayak makin hancur makin keren gitu. Makin apa sih bitter gitu kan. Itu ada tuh. Gue suka sih Converse ya. Keren. Nah, kalau ditanya Converse atau Vans, gue Converse gue. Oke. Mungkin ada perbedaan nih di sini nih. Gak tau, gue lebih suka aja satu siluetnya. Terus yang kedua, gak tahu ya, menurut gue lebih nyaman kalau gue pakai Converse. Oke. Tapi sorry gue potong dikit. Converse biasa apa Converse 70s? 70s setuju. Gue so far 70s doang yang gue punya, yang putih low sama yang hitam high. Tapi ini gue kalau siapa tahu ada teman-teman dari Converse, tim Converse yang nonton, gue agak sedikit mau kritik. Converse main kesini lemnya makin tipis bro. Jadi makin gampang lepas, nggak tahu kenapa John. Tapi gue tetap suka Converse sih, terlebih yang 70s. Nah gue tuh, menurut ini mungkin gue mumpung lagi bahas Converse, jadi ada Converse Jepang. Iya. Tahu nggak lo? Jadi yang nggak diproduksi sama Nike kalau nggak salah ya, correct me. Jadi ada khusus yang Jepang, jadi mereka tuh outsole pakai Vibram. Jadi emang versi apa ya? Versi lebih nyamannya. Lebih nyaman, lebih bagusnya lah. Nah itu salah satu impian gue tuh sebenarnya tuh. Soalnya siluetnya sama, tapi emang dari bahan dan juga soalnya materialnya lebih bagus aja. Diproduksi Nike? Nggak diproduksi Nike, dari Converse Jepang tuh sendiri dia. Emang Converse diproduksi Nike? Iya bego. Oh gue baru tahu nih. Converse ya korek me if I'm wrong juga ya. Cemil juga nih. Gue baru tahu. Gue Converse dibeli sama Nike. Gue baru tahu tuh. Cuma emang beda, kayak apa ya, anak brand kali ya, gitu-gitu. Kayak Jordan kan semua punya Nike juga itu, kayak gitu. Oh, baru tahu gue. Kayak gitu. Ya. Menurut gue Converse Jepang salah satu dream shoes gue. Mungkin ketika gue jadi om culture, om asik, gue beli kalau ada duit. Tapi kalau sedikit ngomongin Converse, gue ngincer banget Converse 70s yang CDG. Love di sebelah ujung ya. Itu khas sih. Tapi harganya jujur agaknya masih 2 jutaan sih. Jadi gila sih. Cukup mahal untuk sneakers. Sustain loh harganya, maksudnya biasanya kan yang collab kan pada turun ya. CDG tuh konsisten gitu di angka-angka tinggi gitu. Karena CDG-nya pun juga gitu-gitu aja John. Komedi garçon. Maksudnya dia nggak yang gimana-gimana juga. Dan bentuknya tuh, bentuk si Converse CDG ini tuh nggak aneh-aneh. Iya benar sih. Dia ada banyak versi sih, tapi yang hitam love merah gede itu tuh ini khas aja dan aman banget gitu untuk jadi sepatu daily pun gitu. Itu lumayan jadi sepatu YTTA tuh, menurut bukan YTTA banget sih, jadi kayak
Lihat kayak Converse biasa tapi lihat dari samping yang tahu kalau yang tahu mahal tuh kayak wah anjir keren nih juga gitu. Nih keren juga nih itu sih. Setuju gua. Kan bagi orang awam ya sama aja apa bedanya sama yang biasa gitu kan. Itu sih kalau Converse so far keren banget. Asik. Mungkin Converse kalau mau masuk bisa. Apalagi brand-brand yang lu suka? Lu dulu kan salah satu tadi. Gue karena lu main di sepatu fans gue suka, tapi Doc Mart gue juga suka tuh John, kalau sepatu John. Dua itu sih gue. Tapi kalau harus milih salah satu, Doc Mart deh. Doc Mart. Kenapa? Gagah aja menurut gue. Gue Soleh Solihun menurut gue keren banget duta Doc Mart ya, Doc Mart ya. Dan menurut gue ya kan kalau misalnya kita lihat ini John, tren lovers juga lagi naik kan. Terus orang-orang mulai pakai Haruta tuh. Iya, Haruta tuh namanya sesuatu apa sih? Penny ya. Penny lovers terus juga banyak loh orang mulai pakai Boost dan segala macam. Tapi dari gua kecil, dari gua SD, SMP, Doc Mart tuh udah dari dulu emang udah di atas aja dia. Dia enggak. Kalau Haruta, menurut gua bagus, tapi gua baru dengar Haruta belakangan juga gitu. Sebagai untuk menjadi sebuah tren. Tapi Doc Mart dari dulu itu menurut gua udah di atas langit sih dia emang sih. Bener. Dan sampai hari ini gue Doc Mart pride gue. Dia brandingannya kuat banget sih. Kuat banget dia. Setuju gue. Dia tuh tadi apa sih? Ini ya buat perang ya? Buat apa gitu? Dari setahu gue Jerman kan? Sepatu Inggris dia. Oh Inggris ya? Amerika Inggris ya? Inggris ya. Dia sepatu ini aja, sepatu pekerja ini juga John. Keras. Pekerja keras. Iya kayak gitu. Tapi emang orang udah pakai denim, pakai Doc Mart tuh rugged abis tuh menurut gue tuh. Cocok ya? Cocok banget tuh. Gitu. Lu lagi sekarang? Ini yang berkomunikasi sama gue aja. Asik, bukan berarti gue beli atau apa ya. Tapi gue suka juga tuh Dickies tuh. Dickies. Tapi mungkin street style juga ya. Street style luar ya. Tuh iya. Sabi juga tuh menurut gue tuh. Gak apa ya, timeless. Celananya kan ya yang paling khas 874. Itu menurut gue masih bisa lu pakai kemana-mana tuh. Mau lu pakai nakal bisa, bandel bisa, sopan bisa gitu. Masih masuk tuh dia. Tapi belum sempat beli. Tapi akan beli. Hampir beli kemarin. Oke, siap. Dickies habis sih gue juga. Setuju gue Dickies. Kalau Dickies sama Carhartt tapi lu pilih mana John? Meskipun agak ini beda sih. Beda produk-produknya. Tapi gue Dickies sih so far. Dickies ya. Carhartt tuh yang jadi top of mind gue tuh kan jaketnya. Jaket Detroit itu. Iya. Cuma cakep sebenarnya. Cuma gue nggak terlalu demen aja, kayak dia tuh nggak ngomong ke gue gitu. Komunikasinya lebih komunikatif sama Dickies. Lebih komunikatif sama Dickies gitu. Nice, gue. Terus Carhartt ada di Indo nggak sih? Yang official ya? Kan kalau Dickies ada. Gue nggak tahu sih, tapi gue nggak tahu. Tapi kalau Dickies tuh yang gue pengen tuh double knee-nya menurut gue. Double knee, dia agak loose fit gitu cuttingannya. Dadu teman gue dia punya kan, baru beli warna krem. Gue coba anjing. Warna kaki. Sorry warna kaki. Yeah. Itu lumayan anjing dipakai sih, sabi sih. Cuttingannya enak, nggak lebay. Tapi masih ganteng dan sopan gitu. Bisa diajak bandel juga kalau mau. Kalau ngomongin Dickies, salah satu teman kita Awe duta Dickies juga tuh. Duta Dickies dia. Dia katanya, ini kata-katanya ya, SMA nabung beli Dickies gitu tuh. Dickies terus ya. Duta Dickies juga tuh. Sampai punya warna merah pink ya dia punya. Merah marun kalau salah dia tuh. Iya, bukan pink ya? Lupa gue kayaknya, enggak tahu gue. Lu apa nih? Kedua. Ini mungkin gue agak lompat dikit ya. Ini ke tas tapi John, boleh enggak? Apa lah? Carhartt. Kanken gue. Kanken gue enggak tahu kenapa gue suka lagi dari dulu. Menurut gue dia ajek gitu. Enggak apa ya bahasanya ya, dia. Ajek tuh. Apa ya, lu kalau buat kayaknya gue misalnya ngeliat orang pakai Kanken di MRT gitu misalnya, gue ngeliatnya kayak smart city aja gitu. Gue nggak tahu kenapa vibes-nya tuh seru gitu. Kanken tuh. Kanken Fjallraven Kanken. Oh iya, Fjallraven Kanken. Dia dari Swedia ya? Swedia. Sebenarnya setahu gue juga dia tuh tas buat naik outdoor bag juga sebenarnya. Oh iya, tapi entah gimana ceritanya dijadiin tas sekolah kalau nggak salah. Gitu. Bentuknya sih lumayan boxy ya, gitu kan. Iya. Gue suka tuh Kanken. One day aku pengen punya tapi pengen lagi. Tapi kenapa lu jarang pakai, Dil? Jujur karena kan gue punya yang 14 inch kan. Yang kecil ya. Nah, gue tuh kalau pergi-pergi lumayan banyak bawa barang, John. Jadi kalau gue bawa barang-barang yang cukup berat di sini tuh sakit, John. Terus ini enggak sih strapnya tuh yang bawaan? Iya, tapi kan gue udah lu udah ada paddingnya kan. Tambahan tetap pegel, John. Jadi gue kalau pakai yang ini aja lah yang
perginya nggak begitu jauh, nggak begitu yang serius-serius banget, baru gue pakai Kanken lagi gitu. Satu lagi deh lu, gue juga lagi nanti. Ini mungkin karena lu ngomongin tas juga dan gue mungkin lagi demen aja kali ya. Gue baru lihat kemarin gue ke Bandung dan gue ke daerah Ciapit, salah satu toko yang gue hampirin itu di situ tuh Humble Zing. Terus pas gue masuk anjing sabi juga ya, ada. Humble Zing keren. Ada apa ya, kayak mungkin bukan tote bag kali ya, tote bag gede gitu. Terus bisa kayak outdoor wear gitu ya kan. Terus kayak bisa naruh banyak barang, menurut gue lucu dan seru aja sih kalau dipakai dan harganya tuh lumayan oke aja, nggak yang mahal-mahal banget. Terus kayak masih bisa naruh barang gitu di sini. Iya, banyak banget tuh. Itu menurut gue oke banget lagi Humble Zing tuh, brand yang gue bahkan baru tahu 2 minggu terakhir lah. Ternyata oke banget. Itu salah satu yang kayak lagi ngomong sama gue nih, bisik-bisik ke gue nih. Nah tapi kalau misalkan gue tanya tas lokal brand, lu udah sempat ngulik body pack belum? Udah. Nah itu body pack juga menurut nyaman ya katanya. Ganteng juga sih Johan. Menurut gue dia juga itu tuh bersaing lah dia sama Humble, cukup bersaing sama Humble Zing menurut gue. Tapi Bandung juga setahu gue. Tokonya di mana ya? Ada ya? Ada di Bandung. Kalau di sini dia kalau gue nggak salah di Blok M Plaza. Ada body pack. Gue tuh jadi temen gue CH. Itu rekomendasiin gue body pack buat tas. Cuma gue belum ngulik lebih lanjut aja sih. Tapi katanya emang nyaman dan ya udah nggak aneh-aneh gitu, bener. Terus desainnya setahu gue nggak aneh-aneh kan, maksudnya nggak yang kayak nggak berisik gitu desainnya. Nah itu lumayan, kayaknya bakal gue kulik dulu aja sih. Tapi dia lumayan ini John, dia rebranding setahu gue. Oh iya. Dulu tuh dia lumayan tas yang kayak pekerja banget, tapi sekarang dia mulai masuk ke segmen ya anak-anak backpack anak-anak zaman sekarang gitu. Menurut gue cukup oke sih. Tapi Kanken sih gue. Kanken. Lu Kanken ya? Kanken boy gue. Lumayan lagi Humble Zing Boys. Humble Zing Boys ya. Gue ngeliat Humble Zing, gue jadi pengen naik gunung gitu kan. Si Dante punya Humble Zing kayaknya. Iya kan tas dia mau Humble Zing yang oren-oren ada orennya. Iya. Khasnya di oren emang ya. Khasnya di oren dia. Ada di lepas gue masuk tuh ada yang collab gitu, gue gak tau collab sama apa tapi keren banget menurut gue. Kenapa lu gak beli? Duh, impulsif banget kalau gue beli. Gue gak mau gue. Belum waktunya. Gue harus research dulu karena gue logical buyer. Gue pikir dulu secara matang. Kalau ternyata lo body pack lebih oke, gue bakal pilih lo body pack. Tapi kalau emang Humble Zing mau sponsorin kita, bisa banget tapin di sini. Asik. Gimana Del? Satu terakhir lu. Terakhir ya, dari sekian banyak yang gue suka juga, ya gue Uniqlo aja deh. Uniqlo aman ya. Uniqlo tuh ada semuanya, mengedepankan sustainable. Nah tapi tadi ya sempat kita omongin juga, kita bingung sebenarnya dia slow fashion atau enggak dia tuh. Masih diambang-ambang nih. Iya, tapi dari model menurut gue dia selalu mengeluarkan. Gini deh John, menurut gue dia ngeluarin apa aja pasti 8/10 lah minimal. Nggak pernah gagal gitu. Nggak pernah aneh-aneh juga sih. Dan dia keren sih. Iya, oke sih, setuju sih gue. Kalau Uniqlo ya. Uniqlo. Cuma mungkin nggak tahu ya, mungkin bagi gue yang masih kuliah, harga sih di beberapa tempat di beberapa barang ya itu agak mahal menurut gue. Menurut gue Uniqlo kayak punya korelasi sama IKEA gitu John. Iya sih. Gak tau kenapa sih. Polosnya tapi kayak anak muda smart gitu. Smart ya sih, smart tuh bahasa. Makanya gue banget. Kagak, aku kagak smart John. Gitu John. Itu sih untuk lokal brand ya, dan brand luar preferensi kita. Perbincangan kita mengenai brand ya yang cukup inklusif sih menurut gue. Boleh dong kalau kalian emang punya brand kalian atau brand-brand lokal atau brand-brand yang harus kita kulik lebih lanjut karena emang sebenarnya menarik, langsung aja tolong tulis di kolom komentar ya. Karena kita mau explore dunia fashion lagi. Benar, karena Eja nih dia orang yang fashionista banget. Kalau kalian mau tahu soal brand-brand luar kayak Toga, bisa calling kita. Iya. Banyak lah, bisa. Apalagi di closingan kali ini lu dah satu kata aja. Kalau buat gue ngomongin soal fashion ya, better untuk menjadi minimalis aja sih. Karena pakaian yang lu beli hari ini masih bisa lu pakai sampai 10 tahun ke depan. Setuju gue gitu. Closing kan udah. Okay. Thank you semuanya. Back again with us. Ya sana Adil. Thank you. Like and subscribe. Dadah. Mati. Ya udah sabar anjing.